Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita di materi matematika peminatan. Nah, di matematika peminatan kelas 12 ini, bab pertama yang kita pelajari di sini adalah tentang limit trigonometri. Sebenarnya konsep limit trigonometri ini sama seperti konsep limit yang telah kalian pelajari di kelas 12. Jadi intinya limit apapun itu langkah pertama kita harus substitusikan langsung nilai x-nya. Syaratnya itu tidak boleh terbentuk 0 per 0 kayak gitu. Sebagai contoh ini misalkan sudah diketahui di situ suatu limit aljabar, limit x menuju 3 dari x kuadrat plus 5 dibagi x min 1. Nah, ini karena limit konsep limit tadi, langkah pertama langsung kita substitusikan nilai x-nya. Artinya x di sini kita ganti dengan 3. Kita coba ganti, berarti 3 kuadrat ditambah dengan 5 dibagi dengan x-nya diganti 3, berarti 3 dikurang 1, berarti 3 kuadrat 9 ditambah 5 berarti 14 ya, 14 per 2 atau nilainya akan sama dengan 7. Nah, di sini nilai limitnya tidak 0 per 0, berarti berapa hasil dari limit? Ya inilah 7. Jika nilainya terbentuk 0 per 0, maka limit itu tidak boleh. Jadi kita bisa faktorkan kalau untuk limit aljabar, atau kalau seandainya ketemu limit akar, maka harus dikalikan dengan akar sekawan. Kayak gitu. Nah, sekarang materi kita di kelas 12 ini itu limit trigonometri. Jadi sama halnya kayak limit yang tadi, yang namanya limit trigonometri berarti nilai limitnya itu dari fungsi trigonometri. Sebagai contoh kayak gini, limit x menuju 30 derajat dari sin x dibagi dengan cos x. Sama halnya kayak limit aljabar tadi, langkah pertama setiap ketemu limit apapun itu kita substitusikan dulu nilai x-nya ke fungsi. Jadi tinggal kita ganti, berarti ini jadi sin x-nya di sini 30 derajat, maka kita ganti sin 30 derajat dibagi dia dengan cos 30 derajat ya. Sin 30 berapa? Setengah dibagi cos 30 berarti setengah akar 3. Karena di atas dan di bawah sama-sama setengah, maka setengah yang bawah dan setengah yang atas itu bisa dicoret. Jadi hasilnya tinggal 1 per akar 3. Nah, dalam pecahan itu tidak boleh penyebut dalam bentuk akar. Maka kalau ketemu penyebut dalam bentuk akar, maka harus dikali akar sekawan. Dikali dengan akar 3 per akar 3. Maka hasilnya sama dengan akar 3 per 3, atau bisa dibuat 1 per 3 akar 3. Nah, tidak 0 per 0, berarti inilah nilai dari limit tersebut. Nah, sekarang untuk limit trigonometri, gimana hasilnya kalau seandainya terbentuk 0 per 0? Contohnya kayak gini. Jadi kalau seandainya di sini limit x menuju 0 dari sin x per x. Jadi kalau kita substitusikan nilai x-nya ke fungsi ini, berarti hasilnya jadi sin 0 per 0. Sin 0 sebagaimana kita ketahui nilainya jadi 0. Berarti 0 per 0. Berarti tidak boleh kan tadi limit 0 per 0. Maka untuk fungsi trigonometri, jika limit itu yang ditujunya adalah konstanta, terutama ini 0, jika terbentuk 0 per 0, maka kita dekatkan ke 2 buah rumusan. Jadi ini bukan 4, tapi 2 buah rumusan ya. Jadi yang kita dekatkan di sini ke fungsi sin sama fungsi tangan. Nah, untuk cos itu ada bentuk tersendiri, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Jadi rumus yang pertama, limit x menuju 0 dari sin x per x akan sama dengan x per sin x akan sama dengan tangen x per x akan sama dengan x per tangen x, nilainya akan sama dengan 1. Nah, kalau seandainya kalian lihat di sini, itu bisa dilihat nilai dari ini. Kalau kita lihat sin tinggal x per x akan sama dengan, nah ini x per x 1 kan kalau dibagi, tangan x per x 1, berarti tangan x per x nilainya juga 1. Artinya x yang di sini dan x yang di sini kalau dibagi dianggap 1, kayak gitu ya. Ini juga limit x menuju 0 dari sin x per x. Sin x per sin x ini kalau kita kurungin nilai x-nya akan sama dengan, kalau kita perhatikan tangan x per tangan x akan sama dengan sin x per tangan x akan sama dengan tangan x per sin x. Nilainya juga akan sama dengan 1. Perhatikan nilai x-nya. Terus rumusan yang ketiga, kalau sin px per qx, perhatikan variabel x-nya akan sama dengan px per sin x akan sama dengan tangan px per qx akan sama dengan tangan px per tangan qx, nilainya akan sama dengan p per q. Perhatikan nilai x-nya. Begitu juga dengan rumusan yang keempat, sin px per sin qx akan sama dengan tangan. Sekali lagi coba kalian perhatikan nilai dari koefisien dari variabel x. Nah, nilainya akan sama dengan nilainya akan sama dengan p per q. Berarti dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan kalau x per x itu tinggal kita coret. Jadi yang diperhatikan di sini cuma variabel. Untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh. Oke, contoh bisa kita lihat di soal yang pertama, limit x menuju 0 dari sin 6x dibagi dengan 3x. Nah, kalau kita substitusikan di sini sin 6x berarti sin, bisa ditulis di sini sin 6 dikali 0 berarti sin 0 ya. Dibagi dia dengan 3 dikali 0, berarti 3 dikali 0 berarti 0. Sin 0 berapa? 0 per 0. Nah, tadi konsep limit kan, limit itu tidak boleh terbentuk 0 per 0. Nah, tadi berdasarkan rumus 1 sampai 4 tadi, coba diperhatikan nilai dari variabel x. Berarti ini 6x, di atas, di bawahnya berarti 3x. Maka yang terbentuk tinggal berapa ini? 6x per 3x. X atas dan X bawah boleh dicoret, maka hasilnya akan sama dengan 6 per 3 atau hasilnya akan sama dengan 2. Nah, ini juga kalau kita substitusikan, tangan 8 dikali 0 berarti 0, tangan 0 per sin 0. Tangan 0, 0, sin 0, 0, hasilnya 0 per 0. Berdasarkan rumus 1 sampai 4 tadi, coba selalu perhatikan nilai dari variabel x. Yang di atas berarti 8x, yang di bawah berarti 3x. Maka hasilnya didapat dengan 8x per 3x. X atas dan bawah bisa dicoret, maka hasilnya akan sama dengan 8 per 3. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sama, hasilnya bakal 0 per 0 juga kalau kamu substitusikan nilai x ke fungsi. Maka sebagai tadi sudah Ibu sebutkan, selalu perhatikan nilai dari variabel x. Yang di atas berarti 6x, yang di bawah berarti 2x. Bisa kita tulis berarti 6x per 2x. Operasinya tambah, berarti ditambah. Sama ini kalau substitusikan 0 per 0 juga, kalau kalian substitusikan nilai x ke fungsi, maka selalu perhatikan nilai dari variabel x. Berarti nilai dari variabel x 8x per
3x. X atas dan bawah bisa dicoret, X atas dan bawah bisa dicoret. Maka hasilnya akan sama dengan 6/2 ditambah dia dengan 8/3. Terus kita apakan ini? Samakan penyebut. Kalau kamu bingung samakan penyebut, kalikan saja penyebut yang di bawah. 2 kali 3 berarti 6. Pembilang kali yang di atasnya kamu kalikan silang, berarti 6 dikali 3 18 ditambah 8 dikali 2 berarti hasilnya jadi 16. 18 ditambah 16 berarti hasilnya 34 ya. Berarti 34/6. Atau kalau kita kecilkan jadi hasilnya sama dengan 17/3. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut ke soal nomor 4. Sama, selalu perhatikan nilai dari variabel x-nya. Berarti ini 6x sama 2x ya. Berarti tulis dulu di sini 6x per 3, posisinya itu kali ya. 3 dikali tangan 2x berarti 3 dikali 2x ditambah ini juga berarti 6x per 4 dikali 3x. Coret x atas bawah, hasilnya 6. 2 kali 3 6. 6 dengan 6 habis, berarti 6 dibagi 6 maka hasilnya akan sama dengan 1. Ditambah ini kalau kita sederhanakan dibagi 2 berarti 6 dibagi 2 3/2 ya. 3 atas 3 bawah boleh dicoret, maka hasilnya akan sama dengan 1/2. Kalau ditambahkan hasilnya jadi 1 ditambah setengah 1/2, atau bisa dibuat 3/2 kayak gitu. Nah sekarang coba diperhatikan ke sini. Kalau kamu perhatikan berarti limit trigonometri ini untuk lebih mudah mengingatnya itu setiap ketemu sin sama ketemu kata-kata tangan, maka sin sama tangan itu kalau kita simpulkan sin sama tangan itu boleh dicoret. Benar nggak sin sama tangan boleh dicoret? Kalau sinnya ini dicoret, sinnya ini kita coret, maka hasilnya tinggal apa? 6x per 3x. X sama x nya bisa dicoret 6/3. Sama kan hasilnya 6/3 atau sama dengan 2. Coba kamu perhatikan ini, berarti secara tidak langsung kita disuruh rumus itu sin sama tangan itu boleh dicoret. Nah sama nggak hasilnya? Jadi tinggal 8x per 3x. Nah itu cara cepat mengerjakan limit trigonometri. Berarti setiap ketemu sin atau tangan, maka sin sama tangan itu boleh dicoret. Sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Nah ini contoh nomor 5, limit x menuju 0 dari sin kuadrat 2x dibagi dengan 3x kuadrat. Oke, kita terapkan cara cepatnya tadi. Setiap ketemu sin sama tangan boleh dicoret. Berarti ini ada sin, sinnya dicoret. Nah kuadratnya pindah kemana? Kuadratnya ini pindah ke belakang. Kan ini masih ada kuadrat, kuadratnya pindah ke belakang. Maka hasilnya jadi 2x dikuadratkan 2 dikuadratkan 4, x dikuadratkan berarti x kuadrat, per bawahnya jadi 3x kuadrat. Maka x kuadrat sama x kuadrat bisa dicoret, maka hasilnya tinggal 4/3. Lanjut. Tangan, ada fungsi tangan sama ada fungsi sin. Tadi setiap ketemu sin sama tangan, maka sin sama tangan boleh dicoret. Coret tangan, kuadrat ini pindah kemana? Ada kuadrat, kuadratnya selalu pindah ke belakang. Jadi selalu pangkat pindah ke belakang. Sin dicoret, pangkat 3-nya pindah kemana? Pangkat 3-nya pindah ke belakang. Berarti hasilnya 3x dikali
2 dikuadratkan itu 4, jadi 1 per 1 kita kuadratkan, X dikuadratkan berarti hasilnya jadi X kuadrat, per 3X pangkat 3, 3 pangkat 3 berarti 27 ya, X pangkat 3 berarti hasilnya X pangkat 3, X dikali dengan X kuadrat maka hasilnya bakal jadi X pangkat 3 kan, X pangkat 3, X dikali X kuadrat, X pangkat 3 habis dengan X pangkat 3 yang di sini. 3 sama 27 sama-sama bisa disederhanakan, berarti ini 1, ini jadi 9 ya, sama-sama bagi 3, berarti hasilnya akan sama dengan 4/9. Lanjut, cara yang sama, ketemu sin sama tangan boleh dicoret. Langsung kita coret, maka hasilnya tinggal 6X ditambah 7X. 6 ditambah 7 berapa? 13X per 2X. X atas bawah bisa dicoret, maka hasilnya akan 13 per 2. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, lupa ya, gimana mau tanya ini. Soal nomor 8, sin limit X menuju 0 dari sin 6X per 3 dikali tangan 2X ditambah dengan 3X. Sama konsepnya kayak tadi, setiap ketemu sin sama tangan, maka sin sama tangan itu boleh dicoret atau kita hilangkan. Berarti tinggal yang di atas 6X per yang di bawah 3, ini posisinya dikali ya, 3 kali tangan 2X, berarti karena tangannya sudah dicoret, 3 dikali 2X 6X ditambah dengan 3X, berarti ini X ya, berarti 6X per 6X ditambah 3X, maka hasilnya akan 9X. X atas dan bawah boleh kita hilangkan, maka 6/9 hasilnya, atau kalau kita sederhanakan 6/9 itu jadi 2/3. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Di sini ada sin dan tangan, seperti halnya tadi, setiap ketemu sin sama tangan, sin sama tangan itu boleh dihilangkan atau dicoret, maka hasilnya tinggal 4X dikurang 5X. 4 dikurang 5 itu berarti min 1X. Min 1X itu boleh kamu tulis, boleh enggak min satunya itu min 1X, jadi angka 1 ini boleh ditulis, boleh tidak, per 2X ditambah dengan 3X. 2 ditambah 3 berarti 5X. X atas bawah boleh kita hilangkan, maka hasilnya akan sama dengan min 1/5. Nah, jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau kita mengerjakan konsep limit trigonometri, setiap ketemu sin sama tangan, itu rumusnya sin sama tangan itu boleh kita coret atau kita hilangkan. Tapi ingat, konsep ini atau jalan cepat ini, sin sama tangan itu boleh kamu coret itu kalau yang dituju limit ini adalah konstanta, terutama 0, kayak gitu. Jadi kalau yang ditujunya itu bukan konstanta, atau yang ditujunya itu misalnya derajat, misalnya 30 derajat atau 45 derajat, maka sin sama tangan ini haram hukumnya untuk kamu coret. Jadi bagaimana cara mengerjakannya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Ibu rasa untuk kali ini sampai sini kita belajar materi limit trigonometri bagian yang pertama. Selamat mengerjakan kuis di Quizizz. Terima kasih.